Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Antara umroh dan haji ini dua ibadah yang terpisah walaupun ada kemiripan. Jadi ini dua ibadah yang terpisah. Umroh ya umroh, haji ya haji. Dua-duanya ibadah yang terpisah walaupun dua-duanya punya kemiripan. Nah, sekarang misalnya umroh, di antara rangkaian ibadah umroh yang harus kita lakukan secara ringkas ya, yang pertama adalah kita berniat ihram umroh. Berniat ihram umroh. Niatnya, menjatuhkan niat ihram umroh ini harus pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan miqat makani. Jadi miqat makani ini adalah tempat khusus orang menjatuhkan niat umroh. Sama juga nanti niat haji, tapi saya sementara ini saya singgung umrohnya dulu. Jadi ihram dari miqat. Kalau kita yang datang dari Indonesia ini, kalau kita yang datang dari negeri Indonesia ini, sebenarnya tempat menjatuhkan niat kita itu sama dengan umat Islam yang datang dari negeri Yaman. Jadi kalau kita lihat peta antara perjalanan umroh orang Indonesia dengan perjalanan umroh orang Yaman itu satu arah, lebih dan kurang lah ya, satu arah. Makanya akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang mau masuk Mekah dengan tujuan umroh atau haji, maka dia harus berniat di tempat yang disebut dengan Yalamlam. Disebut dengan Yalamlam. Nah, kalau kita di Indonesia, Yalamlam ini lebih dan kurang 1 jam sebelum pesawat mendarat. Makanya kalau seandainya perjalanan umroh dari Indonesia langsung menuju Mekah, sebagian dari umat Islam ini masang niatnya itu di dalam pesawat. Masang niatnya itu. Ini berlaku untuk haji maupun umroh, dua-duanya karena punya kemiripan. Nah, bagi siapa yang kepengen memasang niat di pesawat persis di seputaran Yalamlam itu, atau sebelum masuk Yalamlam kita sudah berniat, maka lebih dan kurang 1 jam sebelum tiba di Yalamlam, 1 jam sebelum pesawat masuk di Yalamlam, itu seharusnya kita mengganti pakaian dari pakaian biasa menjadi pakaian ihram. Kalau untuk khusus laki-laki ya, perempuan tidak ada pakaian khusus ihram. Perempuan bisa pakai apa saja, kalau laki-laki nggak boleh. Nah, sekarang kalau dia umroh, mungkin mengganti pakaian itu mungkin di pesawat, mungkin. Tapi kalau tidak mau ribet, mengganti pakaiannya itu sejak di bandara. Kalau tidak mau ribet. Kami termasuk yang punya pengalaman mengganti kain ihram di pesawat. Giliran 5566 gitu kan, maju di bagian depan yang agak besar dikit. Jadi saat kita sudah mengganti pakaian khusus untuk laki-laki, pakaian dalamnya juga dilepas, baju dilepas, ya mohon maaf, celana dalam juga dilepas. Terus sepatu dilepas, kaos kaki dilepas, pakai sendal. Makanya bagi yang mau umroh dan niatnya di pesawat, bawa dua, bawa sepatu plus bawa sendal. Nah, nanti
Pramugari biasanya akan memberitahu bapak dan ibu-ibu, misalnya 15 menit dari sekarang atau 30 menit dari sekarang kita akan memasuki kota Yalamlam, perbatasan Yalamlam. Bagi bapak ibu semua yang berniat untuk ihram umroh, maka dipersilahkan untuk berniat. Biasanya kaki ada pengumuman cak itu. Nah, disitulah kita berniat. Itu namanya miqat makani. Jadi Yalamlam ini adalah miqat resmi yang dulu Nabi Muhammad SAW memberikan sabdanya. Nah, tetapi sekarang ini karena pesawat yang dari Indonesia ini walaupun melintasi Yalamlam akhirnya landingnya di Jeddah, maka fatwa ulama kontemporer, baik dalam hal ini fatwa MUI Indonesia juga fatwa ulama Saudi Arabia, itu membolehkan memasang niat ihram di Jeddah. Jadi bandara Jeddah itu bisa dijadikan sebagai miqat. Tapi ini fatwa ini fatwa yang baru, ya cukup baru difatwakan. Nah, akhirnya kalau kita misalnya naik satu pesawat yang tujuannya umroh, biasanya ada orang yang berniat di pesawat, ada juga orang yang berniatnya di bandara. Dua-duanya boleh dilakukan. Kalau mau praktis, niatnya di bandara Jeddah. Di bandara Jeddah itu nanti ada kamar mandi, bisa wudu, bersih-bersih, ganti pakaian, bisa sholat dulu gitu kan, baru kemudian berniat. Tapi kalau yang berniatnya di pesawat tidak jadi masalah. Ini tergantung dengan siapa yang memimpin umroh dan tergantung dengan permintaan jamaah umroh. Di jamaah umroh, Ustaz kami nak berniat di pesawat, laju niat pesawat kan. Ustaz kami nak niatnya di Jeddah bae, ribetnya misalnya di pesawat. Nah, maka dalam hal ini biasanya pembimbing hajinya juga akan ikut saja. Jadi ini dua-duanya boleh. Nah, ini yang pertama. Kemudian berniat umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini lafaznya. Atau labbaik Allahumma umratan. Ini dua-duanya boleh. Saat kita mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, di dalam hati kita ini kita berniat sengaja saya ihram umroh fardu karena Allah Ta'ala atau lillahi Ta'ala. Setelah itu baru memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini umroh dulu saya bahas ya. Jadi ihram ya, ini wajib ihram, rukun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.